Presiden Prabowo beri pesan ke pelajar terkait program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo panggil Kepala Badan Otorita IKN untuk membahas program progres pembangunan. Mensos dan Menhan fokus lindungi 27 kelompok rentan. Pernak-pernik Imlek Pasar Gede diburu pembeli. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Louis. Selamat pagi Apa Festi, kabar hari luar ini? biasa. Sehat ya. Ya. Dan meskipun tadi pagi sempat hujan dan juga cuaca mendung, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga hiburan. Dan kita ketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto kemarin baru saja memberikan pesan kepada seluruh pelajar Indonesia yang juga mendapatkan sebuah program makan bergizi gratis. Ya tentunya juga ya Festi ya, dengan adanya program makan bergizi gratis ini pelajar juga mendapatkan manfaatnya. Betul, seperti itu ya. Semakin semangat dalam belajar juga. Pasti. Dan tentunya sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Penyapa Pagi Sinpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Usai melaksanakan masa reses, Ketua DPR Puan Maharani juga memberikan pesan kepada anggota DPR untuk dapat kembali menyelesaikan tugas konstitusionalnya pada masa pembukaan masa sidang 2. Puan berharap para anggota parlemen dapat mencermati seluruh program-program pemerintah agar dapat berjalan tepat sasaran. Para anggota parlemen kini sudah kembali memasuki paripurna pembukaan masa sidang 2 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam memasuki masa pembukaan sidang 2 ini, Ketua DPR Puan Maharani menitipkan pesannya kepada seluruh jajaran anggota parlemen untuk dapat menyelesaikan tugas konstitusionalnya. Puan berharap anggota parlemen dapat mensejahterakan masyarakat, serta mengawal seluruh program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar dapat terrealisasikan tepat sasaran. Selamat bekerja dan kembali menyelesaikan tugas-tugas konstitusionalnya untuk bisa menyejahterakan rakyat, dan kita kawal cermati semua program-program pemerintah untuk bisa tepat sasaran ke rakyat. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah menyampaikan penyediaan menu susu sapi dalam program makan bergizi gratis ini akan diprioritaskan di daerah yang juga memiliki sentra peternakan sapi. Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Badan Gizi Nasional yang telah menyesuaikan menu pada program makan bergizi gratis berdasarkan potensi sumber daya lokal di setiap daerahnya. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Vermonte menjelaskan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis untuk sementara belum tersedia di Jakarta. Badan Gizi Nasional menyarankan penyediaan susu sapi dalam program MBG sebaiknya diprioritaskan pada daerah yang memiliki sentra peternakan sapi seperti di Cimahi, Jawa Barat. Meski penyediaan susu terbatas, namun pemerintah tetap memastikan kebutuhan gizi siswa tercukupi dengan baik. Badan Gizi Nasional, susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi misalnya, sehingga mereka diharapkan ekonomi lokalnya tumbuh, para peternak sapi bisa dimanfaatkan susunya dan lain-lain. Kalau di tempat yang tidak ada sentra sapi, itu diganti dengan protein-protein yang kebutuhan proteinnya sama. Jadi susu atau protein pengganti itu menurut para ahli gizi dan juga menurut Badan Gizi Nasional sudah mencukupi standar kecukupan gizi. Nah ini kan tadi menunya ada ayam, tahu, sayur kangkung. Apakah itu sudah memenuhi digantinya dengan? Menurut BGN sudah benar. Ahli gizi. Ada ahli gizinya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta para guru untuk tidak mengucapkan terima kasih kepadanya terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis yang juga telah berjalan di 31 provinsi. Menurutnya program ini adalah kewajiban pemerintah untuk melayani rakyat, bukan sesuatu yang perlu diapresiasi secara khusus. Usai gelar acara peresmian 37 proyek strategis ketenaga listrikan di 18 provinsi,
yang diselenggarakan di Bendungan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat pada Senin 20 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menanggapi dan mengimbau para guru untuk tidak menyampaikan apresiasi kepadanya terkait implementasi program makan bergizi gratis yang telah berjalan di 31 provinsi saat ini. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, bukan untuk mencari nama atau panggung. Dan kedua, saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Ya, kita di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi. Saya terima kasih. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat. Dalam hal yang sama, Kepala Negara mentargetkan program makan bergizi gratis diupayakan akan terpenuhi secara merata di Indonesia pada akhir tahun 2025. Mengingat program makan bergizi gratis ini adalah inisiatif berskala besar yang membutuhkan manajemen yang teliti serta anggaran yang signifikan. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Ya. Saya jamin dananya ada. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, selain kepada para guru, Presiden Prabowo Subianto juga meminta para pelajar untuk tidak berterima kasih kepada dirinya terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang telah berjalan di 31 provinsi saat ini. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo mengingat antusiasme masyarakat termasuk para guru dan murid di sekolah soal makan bergizi gratis yang telah mereka dapatkan. Selain kepada para guru, Presiden RI Prabowo Subianto juga mengajak para pelajar untuk tidak mengucapkan terima kasih kepadanya terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis yang saat ini telah dilaksanakan di 31 provinsi. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri peresmian 37 proyek strategis ketenaga listrikan di 18 provinsi yang digelar di Bendungan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat pada Senin 20 Januari 2025. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi. Saya terima kasih. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Presiden Prabowo menyampaikan hal ini mengingat antusiasme masyarakat, termasuk guru dan murid, terhadap program makan bergizi gratis yang diterima mereka. Ia menegaskan bahwa pemerintah melaksanakan program ini sebagai kewajiban yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya dan bukan untuk mencari pengakuan. Kepala Negara juga menargetkan program MBG akan merata di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 60 Jakarta pada Senin kemarin. Program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk mencetak generasi unggul yang sehat dan cerdas.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 60 Jakarta, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Januari 2025. Tiba menjelang waktu santap siang, Wapres Gibran didampingi Kepala Sekolah SMA 60 Negeri Jakarta membagikan makanan bergizi kepada para siswa. Para siswa menerima menu bergizi seperti nasi dengan lauk ikan filet, sayur kacang panjang, dan buah semangka. Adapun para siswa tampak antusias menerima makanan tersebut. Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran menyampaikan harapannya agar program MBG bisa diterapkan merata di berbagai wilayah di tanah air. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, dalam upaya mendukung program Presiden Prabowo Subianto soal ketahanan pangan nasional, Pusat Polisi Militer Angkatan Darat ini melaksanakan program tanam swasembada di lahan seluas 6 hektar di Kompleks Puspomat Dayeuh, Cilengsi, Jawa Barat. Wakil Sementara dan Puspomat Maijen TNI Eka Wijaya Permana mengatakan program swasembada pangan melibatkan masyarakat sekitar dengan mengutamakan metode penanaman organik. Wakil Sementara dan Puspomat Maijen TNI Eka Wijaya Permana melakukan tanam perdana swasembada pangan di lahan yang berlokasi di Kompleks Perumahan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Dayeuh, Cilengsi, Jawa Barat pada Selasa 21 Januari 2025. Inisiatif swasembada pangan telah berjalan sejak bulan September 2024 yang berfokus pada pemanfaatan lahan 6 hektar untuk menanam berbagai tanaman pangan seperti padi petani Gajah Mada, melon, jagung, cabai, dan sayuran lainnya. Padi petani Gajah Mada merupakan pengembangan spesial yang dikolaborasikan Puspomat dengan para ahli pertanian. Padi tersebut diperkirakan dapat meningkatkan produktivitas hingga 5 kali lipat dibandingkan padi biasa. Maijen Eka menjelaskan pelaksanaan program swasembada pangan tidak hanya menargetkan ketahanan pangan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar yang terlibat dalam proses penanaman dan pengelolaan lahan. Program ini sebenarnya kami berjalan dari September, Prof. Ya? Dari September kita mapping semua, kemudian kami mempunyai lahan sekitar 6 hektar di perumahan Puspomat Dayeuh ini. Nah, untuk pemanfaatan karena ada program juga dari pemerintah maupun dari Bapak Presiden, di mana 5 tahun ke depan kita akan menjadi swasembada pangan. Berinjak dari sana, kami kerjasama dengan Profesor Yudi berbincang dan konsep yang beliau miliki, yaitu padi tetani, dinamakan tetani. Kemudian karena kerjasama dengan Puspomat, beliau tambahkan menjadi padi tetani Gajah Mada. Nah, ini saya melihat konsep ini sangat baik karena padi yang biasa ditanam oleh masyarakat itu dengan padi tetani Gajah Mada perbandingannya 1:5. Kemudian saya tanyakan ke Profesor Yudi, 1 hektar dari tanam padi ini kira-kira berapa saat dipanen? Dari beliau menyampaikan 1 hektar itu 10 sampai 15 ton. Nah, hal ini saya rasa cukup bagus. Nah, kemudian ada pemanfaatan lahan tanah-tanah yang ini juga dimanfaatkan oleh kita menanam pohon melon, jagung, cabai, dan sayur-sayuran. Nah, mudah-mudahan apabila kita panen 3 bulan ke depan, nah ini bisa kita manfaatkan, kita membantu masyarakat sekitar dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok yang saat sekarang ini mereka butuhkan. Untuk hasilnya kita lihat, nanti kita akan laporkan ke pimpinan atas bagaimana petunjuk dari pimpinan atas, tetapi yang kerja di sini kan ada masyarakat juga. Kita bekerja bersama masyarakat. Artinya masyarakat pun akan merasakan apa hasil jeripaya yang sudah kita perbuat. Nah, yang perlu saya sampaikan pada rekan-rekan wartawan bahwa dalam penanaman pohon ini untuk pupuk urea dan sebagainya yang istilahnya mengandung kimia kita tidak gunakan.
Jadi profesor menggunakan pupuk yang ada di alam sini. Dari Cilengsi, Jawa Barat, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menko Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meresmikan rumah susun dosen Politeknik Pekerjaan Umum pada Sabtu kemarin. Dengan desain smart dan green building, gedung ini menghadirkan hunian yang modern, nyaman, ramah lingkungan, dan hemat energi bagi para pendidik. Peresmian rumah susun dosen Politeknik Pekerjaan Umum menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mendukung dunia pendidikan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meresmikan rumah susun dosen Politeknik Pekerjaan Umum di Semarang pada Sabtu 11 Januari 2025. Dengan desain smart dan green building, gedung ini menghadirkan hunian modern yang nyaman, ramah lingkungan, dan hemat energi bagi para pendidik. Gedung ini memiliki berbagai jenis unit yang dirancang dengan tata ruang yang apik, pencahayaan, dan sirkulasi udara yang optimal. Menko AHY menegaskan pentingnya fasilitas yang mendukung kualitas hidup dosen dan mahasiswa demi terciptanya lingkungan akademik yang produktif dan berkelanjutan. Bangunan ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi para dosen yang membutuhkan fasilitas hunian yang modern dan mendukung kegiatan akademik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, sejauh ini total 4 negara telah dipastikan untuk berinvestasi dalam program 3 juta rumah di Kabinet Merah Putih, di mana hampir 8 juta hunian siap untuk dibangun di tanah air. Adapun melalui capaian ini, Ketua Satgas Perumahan Hasim Joyo Hadikusumo mengapresiasi kinerja dan langkah cepat dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ketua Satuan Tugas Perumahan Kabinet Merah Putih Hasim Joyo Hadikusumo memastikan ada 4 negara yang berinvestasi dalam program 3 juta rumah di Kabinet, yakni Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, dan Singapura. Capaian tersebut dibeberkan Hasim dengan torehan investasi hampir mencapai 8 juta unit hunian dengan spesifikasi apartemen, rumah, dan lain sebagainya. Baik, yang dari Qatar yang sudah ditandatangani itu 1 juta unit penghunian, itu berupa nanti apartemen. Terus dari pemerintah Qatar sudah menyatakan resmi 3 sampai 5 juta rumah dan apartemen. Itu pemerintah Qatar. Berarti dari Qatar antara 4 sampai 6 juta unit penghunian rumah dan apartemen. Nanti tanggal 31 Januari insya Allah nanti disaksikan Presiden di Istana. Itu nanti dari Emirat Arab, Uni Emirat, berarti dari Abu Dhabi, itu nanti 1 juta rumah. Terima kasih Pak Ketua. Itu nanti insya Allah di Istana Pak Prabowo sudah setuju. So berarti itu 7 juta, 5 sampai 7 juta itu sudah dari hanya 2 negara. Saya bisa lapor juga dari Turki ada investor 50.000 unit swasta. Dari Singapura ada 100.000. So saya kira ini cepat. Jadi cepat dalam 3 bulan kita sudah dapat komitmen untuk 7 juta lebih. Ya, saya kira ini prestasi dari Pak Ara dan Pak Fahmi Hamzah yang luar biasa. Lebih dalam melalui pemaparan angka ini, pemerintah dapat terus menggenjot proses transaksi yang lebih banyak lagi, serta menjangkau negara lain untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah di Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Max, juru kamera Ronda Bayu, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, kabar baik, PDI Perjuangan mengapresiasi terkait dengan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya hal ini merupakan tantangan pemerintah Prabowo Gibran untuk dapat bekerja lebih keras lagi dalam menjalankan program pro rakyat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai respon positif dari masyarakat maupun para pejabat. Pasalnya hal ini terlihat dari tingkat kepuasan masyarakat di berbagai lembaga survei yang mendominasi dengan angka yang tinggi. Bahkan tak terkecuali Partai PDI Perjuangan yang juga turut memberikan apresiasinya terhadap tingkat kepuasan masyarakat di 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Gibran. PDI Perjuangan pun berharap jika nantinya ada hal yang menjadi kekurangan dapat dievaluasi untuk kesejahteraan rakyat. Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga
apapun hasilnya adalah untuk rakyat. Jadi bekerja lebih baik, bekerja dengan lebih semangat, dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terbaik bagi rakyat. Dari Jakarta, Faharizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, Luis dan juga pemirsa, terkait dengan polemik yang terjadi pada sebelum-sebelumnya terkait hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan terkait dengan polemik yang terjadi di luar sana. Tapi kita melihat bahwa dari PDI Perjuangan sendiri juga mengungkapkan respon positif terkait dengan program-program yang juga dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis, karena kalau kita lihat dari PDI Perjuangan juga sempat mengatakan bahwa salah satu hal mengapa tingkat kepuasan masyarakat Indonesia kepada Prabowo Subianto ini sangat tinggi 80,9%. Ini dilihat dari di mana dari kepemimpinannya Prabowo Subianto ini yang terus memberikan ataupun mendengar seluruh aspirasi dari masyarakat. Betul sekali, Festi. Berarti artinya kedua belah pihak ini ada sinyal-sinyal positif. Betul. Begitu ya. Dan juga nantinya juga keduanya ini akan ada pertemuan kedua, dan mudah-mudahan ini tidak hanya dari PDI Perjuangan saja, tapi dari seluruh partai yang ada di Indonesia juga turut mendukung terkait dengan program-program yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya, di mana Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani ini mengungkapkan bahwa rencana perayaan ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dilaksanakan secara terbatas pada Kamis mendatang. Dirinya mengatakan perayaan ulang tahun ini hanya mengundang sejumlah anggota keluarga besar Megawati saja. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan berulang tahun ke-78 pada Kamis mendatang. Dalam momen ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan, perayaan ulang tahun tersebut dilaksanakan terbatas, dengan hanya mengundang sejumlah anggota keluarga besar Megawati. Namun saat ditanya awak media mengenai apakah di hari ulang tahun itu akan dikejutkan dengan pertemuan Megawati dengan Presiden Prabowo, dirinya hanya menyebut pertemuan antar kedua tokoh politik tersebut akan terjadi secepatnya. Lebih luas, ia menilai bahwa Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memiliki harapan yang sama untuk segera bertemu. Mbak Puan, ini bentar lagi Bu Mega mau ulang tahun nih Mbak. Bu Mega bentar lagi kan mau ulang tahun nih, ada tokoh-tokoh atau seperti apa nih yang akan bersama Ibu? Rencananya insya Allah nanti ulang tahunnya hanya akan dilaksanakan terbatas, hanya dengan keluarga sementara, karena ya masih ini baru masuk tahun baru, kita juga di DPR baru kerja, pemerintah juga lagi kerja, jadi sederhana saja. Besok ya Mbak ya? Besok ulang tahunnya ya? Hari Kamis. Oh, 23. Itu bagaimana dengan pertemuan dengan Pak Prabowo, apakah akan terjadi pada bulan ini? Karena Pak Muzani sempat bilang ya, ini kemungkinan akan bulan ini Mbak. Secepat-cepatnya insya Allah. Mbak, soal pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, tapi Ibu punya harapan yang sama ya Bu ya, agar dua tokoh ini bisa bertemu? Semua punya harapan yang sama, dan saya pun yakini keduanya pun pasti mempunyai harapan yang sama untuk secepatnya bertemu.
Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ini mengaku bahwa dirinya juga bertemu Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada Minggu lalu. Dalam momen pertemuan tersebut, Muzani mengaku menitipkan titipan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berupa minyak urut. Wacana pertemuan Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kini menjadi sorotan publik. Pertemuan antar kedua tokoh politik ini pun didukung oleh banyak kalangan, seperti pejabat teras partai politik yang diharapkan dapat segera terjadi secepatnya. Bahkan sinyal kedekatan Prabowo Mega pun bermunculan, seperti pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang mengungkapkan bahwa Prabowo membawakan titipan Megawati yang berupa minyak urut. Namun saat ditanya awak media terkait pembahasan pertemuannya dengan Presiden Prabowo, ia menyebut belum ada komunikasi membahas pertemuan Prabowo Mega. Saya belum tahu, terus terang saya belum berkomunikasi, saya belum bertemu dengan Pak Prabowo dalam seminggu. Baru minggu lalu saya bertemu, begini saya belum ketemu. Oh, beliau belum ada membahas dengan? Enggak, belum. Tapi akan ngasih kado nggak sih Pak Prabowo ke Bu Mega yang ulang tahun hari Kamis? Saya minggu lalu ketemu dengan Pak Prabowo, menitipkan titipannya Bu Mega namanya minyak. Minyak apa? Minyak apa tuh? Minyak urut. Ini beneran? Beneran kan Pak? Minyak goreng buat masak ya Pak? Kagak, minyak. Bu Mega punya untuk pekel-pekel, titip ini. Itu Nanti perhatian juga ya Pak Muzani? minyak dari daerah tertentu atau dibikin? Enggak tahu. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga memanggil Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono beserta sejumlah menteri terkait dalam pembahasan progres investasi dan juga pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Basuki melaporkan adanya sejumlah agenda groundbreaking proyek ini di IKN yang akan diusulkan untuk menghadirkan Presiden. Basuki Hadi Mulyono hadir di Istana Negara pukul 2 siang waktu Indonesia Barat bersama dengan Menko Infrastruktur, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Menteri Pekerjaan Umum dalam menghadiri rapat terbatas dengan Presiden di Istana Negara Jakarta Pusat Selasa siang. Sejumlah progres pembangunan IKN akan dilaporkan pada Presiden, seperti tower pembangunan apartemen bagi ASN yang ditargetkan akan selesai pada Maret mendatang. Namun Basuki menyerahkan mekanisme perpindahan ASN ke IKN lebih lanjut kepada Menpan RB Rini Widiantini. Basuki juga menyebut ada sejumlah agenda groundbreaking proyek di IKN yang direncanakan akan mengundang Presiden dengan nilai total 6,5 triliun diantaranya hotel, perkantoran, dan restoran yang akan diresmikan di IKN. KPBU itu untuk jalan, untuk kamera, hunian, untuk tower, untuk tapak, 107 tower. 107 apa? Towernya. 107 tower ya? 107 tower, terus rumah tapak juga. Itu udah ada proses jauh. Untuk tinggal penandatanganan uang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait ini mengungkapkan bahwa pemerintah juga akan terus membangun 20 tower tambahan untuk tempat tinggal aparatur sipil negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pembangunan ini merupakan kelanjutan dari 27 tower yang telah selesai dibangun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan 27 tower untuk ASN di Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah rampung. Ia sudah melaporkan ke otoritas IKN untuk dilakukan serah terima. Pembangunan ini merupakan kelanjutan dari 27 tower yang telah selesai dibangun sebelumnya. Marwarar menargetkan bahwa pembangunan tower tambahan tersebut akan rampung pada akhir tahun 2025, dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat di pertengahan tahun. Tower buat ASN dan Hankam sudah selesai, 27 tower. Kita sudah siap serahkan. Dan kita akan bangun lagi 20 tower lagi ya. Karena yang 27 sudah siap, sudah selesai. Saya sudah kasih tahu sama Pak Abbas untuk bisa diserah terimakan karena kami sudah menyelesaikan. Sementara itu, 27 tower yang telah rampung tersebut kini hanya tinggal menunggu proses serah terima. Marwarar juga telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, progres pembangunan Masjid Agung di Ibu Kota Nusantara terus berlangsung dan juga hampir rampung. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono memastikan masjid kenegaraan itu bisa digunakan untuk ibadah tarawih.
Pengerjaan Masjid Agung di IKN tengah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan masjid tersebut siap digunakan dalam waktu dekat. Basuki menargetkan masjid kenegaraan itu dapat dipakai saat ibadah sholat tarawih. Meski demikian, Basuki belum mengetahui soal kemungkinan Presiden Prabowo akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid IKN nanti. Iya, tadi juga dilaporkan oleh Menteri PU, insya Allah bisa dipakai untuk tarawih. Apakah ada konfirmasi Pak Presiden akan sholat di sana? Apa? Pak Presiden nggak tahu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, MPR menggelar rapat pimpinan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang kemarin. Rapat ini digelar dalam rangka untuk melakukan kunjungan MPR ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur pada Jumat mendatang. Pimpinan MPR berencana akan melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur pada Jumat mendatang. Kunjungan tersebut nantinya sekaligus akan melakukan peninjauan terhadap pembangunan gedung parlemen. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pihaknya juga akan berdiskusi dengan Kepala Otorita IKN terkait perkembangan pembangunan gedung parlemen. Alhamdulillah kita tadi melaksanakan rapat pimpinan MPR cukup panjang, cukup lama di awal masa persidangan ini dan cukup kompleks yang dibahas. Antara lain kita membahas rencana kunjungan pimpinan MPR ke Ibu Kota Negara Nusantara besok pada hari Jumat dan hari Sabtu. Pimpinan MPR berencana melakukan kunjungan ke IKN karena kita ingin melihat perkembangan pembangunan IKN dan rencana pembangunan gedung parlemen, gedung DPR, gedung DPD, dan gedung MPR, termasuk tempat tinggal bagi anggota MPR, yakni DPR dan DPD. Kita akan berdiskusi dengan Kepala Otorita IKN dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan selama ini bisa berjalan dengan baik, progresnya bagus. Karena itu kita perlu melakukan kunjungan langsung ke IKN. Udah, intinya itu. Lain-lain rutin, masalah-masalah rutin. Saya akan dapat report setelah di sana. Setelah di sana kami akan dapat report sehingga nanti kami akan sampaikan ke kawan-kawan. Ya, nanti dari pemaparan Kepala Otorita kepada kami, mungkin kami akan berdiskusi, menyampaikan pandangan beberapa hal yang diperlukan. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, Luis dan juga pemirsa, kemarin baru saja pimpinan MPR RI Ahmad Muzani juga sempat mengatakan akan berencana pekan ini akan datang ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan seperti itu, dan kita juga melihat bahwa diskusi ini juga akan berdiskusi dengan Ketua Otorita IKN yaitu Basuki Hadi Mulyono ya. Di sana kita akan melihat bagaimana progres pembangunan dari IKN tersebut terkait dengan rumah-rumah ataupun pembangunan rumah-rumah yang juga akan ditempati oleh para kabinet Merah Putih dan juga gedung parlemen, gedung DPR dan juga gedung DPRD secara langsung. Semoga dengan adanya tinjauan para menteri tersebut ini dapat segera rampung begitu ya proyeknya. Dan mudah-mudahan kedepannya dari progres hasil pembangunan IKN ini juga akan terus memberikan pembangunan yang terbaik dan segera terselesaikan dengan baik. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV.
Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf ini menekankan pentingnya pemberdayaan dalam memberantas kemiskinan, bukan hanya melalui perlindungan sosial. Hal ini disampaikan Mensos dalam dialog Pilar-Pilar Sosial Solo Raya pada Sabtu kemarin. Dalam dialog bersama pilar-pilar sosial di Surakarta pada 18 Januari 2025, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan pentingnya pemberdayaan dalam memberantas kemiskinan, bukan hanya melalui perlindungan sosial. Mensos meminta pendamping program Keluarga Harapan atau PKH, mendorong keluarga penerima manfaat atau KPM, menjadi mandiri lewat program pemberdayaan seperti modal usaha dan pelatihan. Pendamping ditargetkan menggraduasi 10 KPM setiap tahun, memetakan kebutuhan mereka, dan memastikan program tepat sasaran. Sementara itu, Kemensos mengalokasikan anggaran 2 triliun rupiah untuk Solo Raya, dengan penerima sebanyak 542.791 KPM, mencakup bantuan sembako, PKH, dan rehabilitasi sosial. Mensos menekankan program ini harus terukur, berkelanjutan, dan efektif dalam menekan angka kemiskinan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 Menteri Kabinet Prabowo Gibran, yaitu Menteri HAM Natalius Pigai dan juga Mensos Saifullah Yusuf, ini melakukan pertemuan. Pertemuan itu pun membahas sejumlah isu sosial dan hak asasi manusia, khususnya 27 kelompok rentan yang harus mendapatkan perhatian negara. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyambangi Kementerian Sosial di Jakarta Pusat pada Selasa 21 Januari 2025. Dalam kunjungan tersebut, Pigai mengadakan pertemuan tertutup dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Usai menggelar pertemuan, kedua Menteri Kabinet Merah Putih itu pun menghampiri awak media. Pigai mengatakan bahwa permasalahan hak asasi manusia termasuk ke dalam asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Oleh sebab itu, Kemenham terus melakukan berbagai upaya agar isu HAM menjadi perhatian seksama. Salah satunya dengan berdiskusi dengan Kemensos, khususnya untuk menentukan sejumlah kelompok rentan yang perlu mendapatkan atensi pemerintah. Pigai menyebut hasil diskusi tersebut menghasilkan daftar 27 kelompok rentan, seperti kelompok cacat mental, masyarakat miskin kota, hingga kelompok terkena HIV. Pigai optimis apabila negara dapat memperhatikan 27 kelompok ini, maka 80% masalah sosial bangsa akan selesai. Dan Kementerian HAM telah melihat, mendiagnosis kembali dari ke-12 kelompok ini kami menemukan ada 27 kelompok yang harus disentuh oleh negara. Kelompok yang harus diberikan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan kebutuhan oleh negara kepada rakyatnya. Kalau 27 kelompok itu disentuh melalui berbagai regulasi, kebijakan, dan program-program yang menyentuh mereka secara langsung, maka saya meyakini 80% masalah sosial bangsa ini selesai, Pak. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Pigai juga mengungkapkan terkait rencana pihaknya membuat peraturan menteri terkait kaum disabilitas. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Selvi Gibran Rakauming Raka bersama Solidaritas Perempuan untuk Indonesia menggelar kegiatan sosialisasi cuci tangan pakai sabun dan juga sosialisasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di Kota Serang pada Selasa kemarin. Kegiatan ini sebagai upaya membangun kebiasaan positif sejak dini dengan pendekatan langsung dan kolaborasi berbagai pihak. Solidaritas Perempuan Indonesia Kabinet Merah Putih atau Seruni KMP memastikan langkah untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan di SD Negeri Taman, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten pada Selasa 14 Januari 2025 tersebut sebagai upaya membangun kebiasaan positif sejak dini. Anak-anak dan keluarga diajak memahami bagaimana langkah sederhana dapat membawa dampak besar pada kesehatan mereka. Dalam kesempatan itu, nampak Selvi Gibran memberikan motivasi dan melontarkan beberapa pertanyaan kepada anak-anak seputar kebiasaan untuk selalu menjaga kesehatan dan membangun kebiasaan hidup bersih. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Kelautan dan juga Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pagar laut di perairan Tangerang, Banten ini tidak memiliki izin. Laporan itu disampaikannya saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pagar laut di perairan Tangerang, Banten tidak memiliki izin. Laporan disampaikannya saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Prabowo. Saat ditanya awak wartawan ketika akan meninggalkan istana,
Trenggono memastikan dalam minggu ini, polemik pagar laut akan selesai sekaligus akan adanya pembongkaran pagar laut di garis pantai Banten. Kapan selesai biar jadi info? Besok begitu kita sama-sama, udah kita langsung bongkar. Minggu ini selesai nggak? Biar kepastian nih buat nelayan. Harus. Minggu ini. Iya, harus selesai. Pak, di situ kan ada pengawasan dari Polairut juga ya Pak, tapi kenapa bisa bobol ya Pak? Ya, mudah-mudahan ke depan nggak bobol lagi. Berarti nanti usut atau investigasinya sampai ke pengawasannya juga itu Pak ya? Ya enggak lah, masa usut itu kan ranahnya beda-beda. Kalau saya pokoknya ruang lautnya harus clear gitu. Pak, ini berkaitan dengan PIK 2 nggak sih Pak? Kenapa? Berkaitan dengan PIK 2 nggak sih Pak? Saya nggak mau ke sana. Terkait dengan PSN juga Pak? Ini kan jauh dari PSN. Ada tapi indikasi ke sana Pak? Tapi indikasinya kan ke sana Pak yang HGB ini ya Pak? Info kami bilang dari Aguan Pak. Saya nggak tahu. Nanti kita selidiki dulu ya. Oke ya. Makasih, hati-hati Pak Menteri. Ia memastikan kejadian seperti pagar laut tidak akan terjadi ke depannya. Sakti juga mengklaim pembangunan pagar laut tidak terkait PSN atau proyek strategis nasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa terkait dengan adanya pemasangan pagar sejauh 30,16 km ini tentunya juga sangat, maksud kami adalah sangat merugikan nelayan masyarakat Indonesia ya, apalagi yang ada di Tangerang, Banten seperti itu. Dan mudah-mudahan dari seluruh pimpinan dan juga pemerintahan, bahkan ini juga sudah menjadi pusat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto untuk terus menuntaskan hal tersebut. Kira-kira siapa sih pelaku dari pemasangan pagar yang tanpa izin tersebut, karena ini merupakan hal yang ilegal. Ya, semoga juga ada titik terang dengan adanya para petinggi tersebut ya, menemui pertemuan, kemudian ada kolaborasi dan juga koordinasi. Semoga saja dengan pertemuan tersebut ini bisa ada titik terangnya dan juga memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi saat ini ya. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya. Bangunan museum di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan dilaporkan terbakar pada Minggu kemarin. Setelah mengerahkan 11 unit dan 32 personel, proses pemadaman dinyatakan selesai. Bangunan museum di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, dilaporkan terbakar pada Minggu 19 Januari 2025. Menindaklanjuti adanya laporan tersebut, sejumlah personel dikerahkan menuju lokasi kejadian kebakaran. Operasi pemadaman dimulai pukul 11.07 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, pemadam Jakarta berhasil melokalisir perambatan api. Selanjutnya, proses pemadaman masuk ke tahap pendinginan untuk mengurai material yang mudah terbakar agar tidak menyisakan api maupun asap pada pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Setelah mengerahkan 11 unit dan 32 personil, proses pemadaman dinyatakan selesai. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang pencuri terekam CCTV saat beraksi. Mereka mengambil 1 unit motor trail yang terparkir di depan pintu kontrakan di Jalan Pengasingan, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Menurut keterangan korban, kejadian ini terjadi saat sejumlah orang sedang berkumpul dan bermain game di dalam kontrakan. Sempat mendengar helm jatuh, namun sang korban menghiraukan. Beredar sebuah video yang memperlihatkan 1 orang sedang berusaha mengambil sepeda motor berjenis trail di Jalan Pengasingan, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 17 Januari sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat.
Aksi pencurian sepeda motor itu tidak berlangsung lama. Pencuri hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 menit saja. Sudah bisa membawa kabur 1 buah sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga. Sementara temannya menunggu di tepi jalan untuk berjaga. Aksi pencurian tersebut viral di media sosial saat sang korban membagikan rekaman CCTV saat pencurian berlangsung. Menurut keterangan korban, kejadian ini terjadi saat sejumlah orang sedang berkumpul dan bermain game di dalam kontrakan. Korban mengira suara helm jatuh miliknya itu dikarenakan kucing di sekitar kontrakannya. Namun saat melihat CCTV, ternyata sang maling yang sedang berusaha mengambil motor miliknya. Diketahui korban telah membuat laporan kehilangan pada pihak berwajib dan kini tengah ditangani pihak kepolisian untuk memburu pelaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim unit reaksi cepat Polrestabes Medan terus meningkatkan patroli malam di seluruh ruas jalan dalam mempersempit ruang gerak dan juga perburuan terhadap geng motor yang juga meresahkan masyarakat. Geng motor KPN dan 26 family yang meresahkan itu berhasil diringkus tim unit reaksi cepat Polrestabes Medan pada Minggu malam. Tim unit reaksi cepat Polrestabes Medan terus meningkatkan patroli malam di seluruh ruas jalan dalam mempersempit ruang gerak dan perburuan terhadap geng motor yang meresahkan masyarakat di wilayah Kota Medan. Patroli jalanan yang dilakukan unit reaksi cepat atau URC Satreskrim Polrestabes Medan pada Minggu 19 Januari 2025. Sekitar pukul 3.30 WIB dini hari berhasil mengamankan sejumlah orang anggota geng motor yang akan beraksi di sekitaran Jalan Kelambir 5. Aksi kejar-kejaran pun terjadi saat didekati tim URC, sekelompok pemuda lari berhamburan. Terlihat pada video yang dibagikan akun milik tim URC tawon aksi kejar-kejaran dengan para pelaku. Karena panik bahkan beberapa pemuda sampai masuk ke rumah warga untuk menghindar penangkapan petugas. 3 pelaku geng motor yang ditangkap saat ini ditahan di Polrestabes Medan bersama barang bukti senjata tajam, petasan serta 2 botol minuman keras yang digunakan untuk melakukan aksi tawuran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak bos rental mobil di Kota Bogor tega menghabisi nyawa satpamnya sendiri. Cuma karena kesal sering dilaporkan kepada orang tuanya akibat pulang malam oleh satpam penjaga rumahnya. Korban dihabisi nyawanya menggunakan pisau yang dibelinya. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku dijerat hukuman penjara seumur hidup. Anak seorang bos rental mobil mewah di Kota Bogor gelap mata menghabisi nyawa satpamnya sendiri. Pelaku bernama Abraham ini dengan sadisnya membabi buta menghabisi nyawa satpamnya bernama Septian menggunakan senjata tajam jenis pisau. Pelaku melakukan perbuatannya akibat kesal kepada satpamnya lantaran sering dilaporkan kepada orang tuanya akibat pulang malam. Hingga pelaku pun melakukan aksi sadisnya tersebut tempat korban bertugas, Jalan Lawang Gintung, Kelurahan Lawang Gintung, Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Eko Prasetyo, korban mengalami luka akibat senjata tajam dan tewas di tempat kejadian. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa pisau, palu, hingga tangga. Tersangka atas nama A, kita jerat dengan pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukumnya paling lama 20 tahun dan penjara seumur hidup. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Dari Kota Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menjelang tahun Imlek 2025, penjualan pernak-pernik Imlek di Pasar Gede Solo mulai meningkat. Sejumlah toko menawarkan berbagai barang khas Imlek seperti hiasan dinding, lampion, ampau, dan pakaian tradisional China yang diburu oleh pembeli. Menjelang tahun baru Imlek 2576 Kongzili 2025, sejumlah pernak-pernik dan pakaian tradisional Cina banyak diburu pembeli. Salah satunya pernak-pernik toko Sinar Pasar Gede. Toko yang berada di sisi timur Pasar Gede ini tak pernah sepi. Sejak pagi, pegawai toko sibuk melayani pembeli yang silih berganti. Wajar saja, di toko ini banyak menjual pernak-pernik seperti lampion, tulisan hok, amplop angpau, hiasan berbentuk sio ular, kue keranjang, hingga manisan. Banyaknya pilihan pernak-pernik Imlek di sini menjadi alasan utama para pembeli lebih memilih berbelanja di kawasan Pasar Gede ini. Selain itu terdapat juga Cheongsam atau pakaian tradisional perempuan yang berasal dari Cina, di mana pakaian jenis ini paling banyak dicari pembeli. Pedagang Cheongsam Nani Sanjaya mengatakan, penjualan Cheongsam di tempatnya ini meningkat sekitar 50% jika dibandingkan tahun lalu. Terkait harga juga bervariasi, mulai dari harga Rp65.000 hingga Rp200.000 untuk anak-anak. Sedangkan untuk dewasa, mulai dari Rp180.000 hingga Rp400.000.
Ini menjual baju-baju yang bertema Imlek dari anak sampai dewasa, baik cewek maupun cowok. Namanya congsam. Kalau kan bajunya congsam jibau gitu. Terus ada juga apa itu pernak-perniknya juga ada. Contohnya seperti yang tak pakai ini. Untuk anak harga dari 65 sampai 200.000. Kalau yang dewasa cewek dari 180 sampai 400. Yang dewasa cowok dari 180 sampai 350. Penjualan kita setiap tahun pasti ada peningkatan, Mas. Soalnya semakin banyak kalangan yang memakai, yang menggunakan tema eventnya untuk tema Imlek, jadi lebih ada peningkatan tiap tahun. Dibanding hari biasa ya? Hari biasa jauh sekali sama kalau Mas. Mungkin peningkatannya berapa persen sih Bu dibanding hari biasa? 70 sampai 90%. Tahun baru Imlek itu kalau di sini ada macam-macam. Paling utamanya kue keranjang, ada lampion juga ada, terus gantungan Imlek juga ada, terus hiasan-hiasan yang berkaitan dengan Imlek itu ada. Ya. Apa aja kalau hiasan itu paling rendah hiasan 15.000 ada, 10.000 ada. Kalau untuk kue keranjang paling rendah 20. Yosep, salah satu pembeli, menyebut bahwa Pasar Gede merupakan lokasi yang tepat untuk berburu pernak-pernik Imlek. Pada momen ini dirinya berbelanja berbagai pernak-pernik Imlek dan kue keranjang yang menjadi makanan khas pada perayaan Imlek. Kue keranjang buat Imlek besok. Ini memang sering ya beli setiap mau Imlek? Ya, tiap tahun mau Imlek sih. Ini satu dus itu 10 kilo. Di sini kalau di sini ada yang 40, ada yang berapa gitu. Nantinya untuk diberikan atau seperti apa? Iya sih, biasanya dibagi ke saudara-saudara sama tetangga paling. Pernak-pernik Imlek ini mulai diburu oleh pembeli sejak 2 minggu lalu, di mana para pembeli selalu memenuhi kawasan Pasar Gede. Rata-rata para pembeli mencari lampion, hiasan dan kue keranjang sebagai suguhan untuk tamu atau keluarga yang datang berkunjung ke rumah. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa dan juga Luis, kita baru saja sama-sama merayakan Hari Natal dan juga Tahun Baru 2025 di mana seluruh masyarakat Indonesia juga turut bahagia dan juga gembira seperti itu. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Imlek 2025. Mudah-mudahan di Tahun Baru Imlek 2025 ini kita bisa mendapatkan keceriaan yang berlebih, kegembiraan yang berlebih. Yang belum punya pasangan, segera punya pasangan seperti itu yang memberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan di tahun 2025 ini seluruh masyarakat Indonesia angpaunya jauh lebih banyak lagi. Betul sekali. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Feci Rahmadi, saya Luis Ayu. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.